Selamat datang di tutorial pemrograman microcontroller AVR menggunakan compiler CodeVision AVR dan program simulasi Proteus. Di sini saya Sitik Nur Cahyo akan memandu Anda belajar microcontroller tersebut. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang bersifat soft atau bernama soft coding. Baiklah, mari kita buka kembali beberapa proyek program yang sudah kita buat. Kemudian video CodeVision bagian program. Di sini tampak ada video 1 bit input output, video 2 bit input output no wizard, kemudian sampai dengan video yang ke-11 tentang tes ADC. Baiklah, kita buka mulai dari yang program paling sederhana, yaitu yang menggunakan tanpa menggunakan wizard untuk bit input output. Nah, kita lihat di sini terlihat bahwa untuk membuat kode program di sini tampak program berupa if bin 4 sama dengan 0. Nah, program yang seperti ini menjadi sulit sekali dipahami. Apa arti dari program seperti ini? Dalam pembahasan kali ini akan saya buatkan program yang lebih baik dari versi ini, ya. Baiklah, mari kita buka kembali file Proteus yang kita gunakan untuk project ini, yaitu sebuah LED, sebuah tombol yang kita nyala matikan dan seterusnya. Saya tutup dulu project program ini, ya, karena programnya dikatakan belum bersifat soft coding. Karena jika saya melakukan perubahan, misalnya letak LED sekarang saya pindah ke pin PD0 misalnya, maka yang perlu saya ubah cukup banyak. Dalam hal ini adalah DDRJ harus saya ganti dengan DDRD 0, kemudian di sini LED, kemudian harus saya ganti untuk mengganti ini dengan D0. Nah, pembuatan program yang seperti ini dikatakan sebagai program yang hard coding atau bersifat kaku, coding yang bersifat kaku karena sulit sekali disesuaikan terhadap sulit sekali menyesuaikan terhadap adanya perubahan-perubahan. Baiklah, project yang ini akan saya tutup dulu, close all project, kemudian saya buat project baru di folder penyimpanan yang nomor 12, ya, v12 underscore soft coding. Saya copy masuk ke folder itu, kemudian saya simpan di sini. Kemudian saya menggunakan rangkaian yang terakhir adalah ATmega 8. Baiklah, sekarang saya pilih di sini ATmega 8. Kemudian saya beri nama main.c. Oke, saya enter. Saya konfigurasi compilernya supaya bekerja dalam mode rilis. Kemudian saya cek lagi di sini sumber kristalnya adalah 1 mega. Kemudian di sini saya ganti 1 mega. Oke, ini saya save as dulu, file save design as. Saya simpan di soft coding. Saya paste di sini soft coding. Kemudian di sini saya ganti 1 mega tanpa variabel bit. Oke. Saya ganti nama saya Sitik Nur Cahyo, yahoo.com. Kemudian description misalnya soft coding. Lalu saya atur ini tata letak programnya supaya lebih tampak mudah dimengerti. Baiklah, untuk membuat program yang soft coding, saya akan demokan dari yang paling sederhana dulu, misalnya define LED port. Nah, sebenarnya nama di sini adalah port C. Kemudian crash define
let DDR, tentu saja DDRC. Kemudian crash define let bit 1 di sini, yaitu bit 1 PC1. Baiklah, kemudian crash define let init itu adalah bukan lagi port C titik 1 DDRC titik 1 sama dengan 1, bukan seperti ini, tetapi harus kita ganti dengan let DDR di sini. Oke, kemudian titik bitnya di sini, bit sama dengan 1. Oke, atau bisa juga kita tuliskan sebagai let DDR menggunakan cara penulisan bahasa C, kemudian OR ini 1 digeser sebanyak let bitnya ya. Seperti ini. Oke, saya lebih suka menggunakan cara ini karena ini bersifat umum, tidak hanya di CodeVision. Kemudian crash define let on atau menyalakan let. Tentu saja saya kirim logika 1 ke register portnya, maka saya gunakan yang ini. Oke, kemudian saya kirim logika 1 dengan cara operasi OR, yaitu 1 digeser sebanyak let bitnya. Di double klik saja sehingga terpilih dalam satu kata ini, kemudian Ctrl C, Ctrl V di sini. Kemudian ada lagi crash define let off. Oke, ya, mirip dengan ini, tetapi di sini adalah operasi pengenolan bit, yaitu menggunakan N kemudian tanda cacing. Oke, seperti ini kita sebut sebagai alokasi konfigurasi hardware. Tepatnya adalah tentang alokasi pin. Kemudian di sini adalah driver ya, makro untuk driver hardware. Kemudian di bagian sini adalah bagian aplikasi. Bagian sini adalah aplikasi. Baiklah, kemudian yang pertama kita panggil adalah double klik di sini, Ctrl C, lalu Ctrl V, titik koma. Oke. Nah, inisialisasi hardware di sini. Inisialisasi hardware. Kemudian saya buat LED nyala mati, misalnya di sini. Saya memanggilnya LED on, titik koma, delay millisecond, misalnya 300. Kemudian LED off, delay millisecond 300. Oke. Hapus. Sekarang delay membutuhkan crash include delay data. Oke, kompilasi sekarang. Oke, sudah bisa dikompilasi dengan baik. Kemudian saya masukkan ke dalam simulasi ya, yaitu untuk project yang nomor 12, yaitu bagian release Excel soft coding. Lalu 1 mega sudah betul. Sekarang LED nyala mati harus sudah tampak di sini. Oke, sudah bekerja seperti yang kita harapkan. Jika kemudian program LED ini saya ganti letaknya di PD0, maka yang perlu saya lakukan adalah mengganti port C menjadi port D, DDRC menjadi DDRD, lalu bitnya pada bit 0. Kemudian saya kompilasi. Oke, sudah bekerja normal. Kemudian oke, juga sudah bekerja seperti yang kita harapkan. Seperti itulah yang dimaksud dengan soft coding, yaitu pemrograman yang mempermudah konfigurasi dan juga di sini tampak memisahkan
program aplikasi, dari program konfigurasi hardware, dan juga driver. Yang dimaksud driver di sini adalah cara menggerakkan hardware, sedangkan yang dimaksud konfigurasi di sini adalah alokasi hardware. Jadi perubahan pada sisi konfigurasi tidak menyebabkan perubahan pada bagian aplikasi maupun bagian driver. Jadi jika terjadi perubahan, maka kita tidak perlu mencari instruksi-instruksi yang terkait dengan perubahan-perubahan seperti halnya yang terjadi pada pemrograman hard coding. Kemudian di sini juga kita tidak perlu menambahkan keterangan-keterangan. Jika instruksi misalnya kita tulis sebagai port D titik 0 sama dengan 1, maka kita di sini harus menambahkan menyalakan LED misalnya gitu. Maka menggunakan teknik hard coding seperti ini, kita tidak perlu lagi menambahkan keterangan pun kita sudah sedikit lebih paham, karena penamaan ini menjadi lebih mudah kita mengerti penamaan dari instruksi-instruksinya. Baiklah, kemudian di sini ini saya kembalikan lagi konfigurasinya ke port C. Lalu di sini saya kembalikan lagi ke port C DDRC. Oke. Saya kompilasi lagi untuk mengecek apakah telah terjadi kesalahan selama perubahan tersebut. Oke, sudah bekerja. Namun demikian ada teknik lain yang mana di sini masih mengandung kelemahan. Misalnya meskipun di sini sudah cukup baik, tetapi ketika kita mengubah letak pin tadi, kita harus mengubah dua perubahan, membuat dua perubahan di sini, dan mengetikkannya cukup merepotkan kalau di sini programnya cukup panjang. Oke. Kemudian ada cara lain supaya kita lebih mudah, yaitu dengan cara mungkin di sini kita tidak perlu seperti ini, tapi crash define LED port itu langsung misalnya C dalam hal ini, kemudian crash define LED bit misalnya 1 gitu. Jadi kita kalau ada perubahan letak pin, kita tinggal D0 misalnya gitu, tidak perlu mengubah dua seperti ini ya. Ada DDR. Nanti belum lagi kalau di sini kita berbicara tentang tombol ya, maka tentu saja akan di sini bukan lagi port yang berhubungan, yaitu tentang pin ya. Karena nanti tombol ini adalah sebagai jalur masukan, dan itu berhubungan dengan register pin dan juga port ketika kita harus mengonfigurasi pull up-nya. Jadi sekarang baiklah kita modifikasi programnya ini sehingga kompatibel untuk baik tombol maupun maksud saya pin input maupun pin output. Namun supaya lebih jelas akan saya demokan di sini bagaimana kalau misalnya kita lanjutkan untuk program menekan ini menyala, ini mati, tadi menggunakan teknik soft coding. Maka saya harus crash define di sini. Misalnya tombolnya saya beri nama btn port, lalu di sini namanya adalah port D, kemudian crash define btn DDR namanya menjadi DDRD, kemudian crash define btn pin itu menjadi pin D. Oke, crash define kemudian btn bit, tentu saja di sini adalah nomor 4. Lalu di bagian driver crash define btn ini untuk menginisialisasi tombol, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, mengenolkan DDR-nya ya, btn DDR kita nolkan, terus kita nolkan berarti seperti ini, 1 digeser btn bit. Kemudian setelah itu kita juga btn port, kita kirim logika 1 untuk mengaktifkan pull up-nya, 1 digeser bit btn bit. Oke, titik koma. Karena ada dua instruksi, harus kita lingkupi dengan tanda kurung
greeting seperti itu. Lalu crash define btn is press misalnya, is press atau ditekan ya, jika tombol ditekan sama saja. Bit is clear misalnya seperti itu, atau kita bisa tuliskan btn pin, kita n kan dengan 1 digeser btn bit. Kalau ditekan berlogika 0, maka kita berikan tanda komplement seperti itu, supaya ketika ditekan ini akan bernilai 0, ketika ditekan bernilai 0, lalu ketika komplement kan akan bernilai 1, sehingga button express is menjadi true atau bernilai 1. Jadi di sini perlu kita tambahkan btn init, kemudian if btn is press, jika tombol ditekan LED dinyalakan, else LED dimatikan. Coba dikompilasi sekarang. Oke, sudah bekerja. Kita jalankan karena programnya sudah di load. Kita jalankan. Ditekan, menyala, ditekan secara kunci, oke, menyala, tekan secara lepas, padam. Kemudian jika di sini kita ganti misalnya di PC4, tentu saja di sini harus kita ganti dengan port C, DDR-C, pin C. Lalu di sini nomor 4 masih sama, F. Kita kompilasi lagi. Jalankan di sini. Oke, sudah bekerja seperti yang kita harapkan. Demikianlah soft coding itu. Tetapi seperti yang saya janjikan, cara seperti ini cukup kurang praktis ya, karena meskipun sudah lebih baik dari hard coding, tetapi kita masih banyak sekali deklarasi hardware yang semestinya yang lebih baik adalah yang seperti disarankan seperti tadi, yaitu misalnya untuk LED saja itu kita cukup LED port, lalu kita C misalnya, lalu crash define LED bit itu menjadi 1, kemudian crash define btn port langsung D. Oke, yang di sini kita kembalikan ke PD4. Yang bawah ini D, ini tadi D, kemudian crash define btn bit itu 4. Jadi cara yang pertama yang seperti ini tentu yang lebih disarankan. Lalu cara yang berikutnya ini mungkin agak merepotkan. Baiklah, sekarang akan saya hapus dulu yang ini. Kemudian saya harus deklarasikan instruksi-instruksi, oke, untuk LED ini dan seterusnya. Baiklah, ini saya hapus dulu semuanya. Kemudian saya kembalikan ke kondisi semula. Saya akan membuat program yang lebih baik lagi ya, menulis program dengan cara yang lebih baik lagi, soft codingnya dengan hanya konfigurasi hardware-nya seperti itu. Baik, untuk yang pertama akan saya deklarasikan define DDR, misalnya DDR dari port itu adalah DDR kemudian port. Misalnya saya akan deklarasikan DDR dari C ya, DDR-C saya kirimi 1 misalnya, oke, 1 digeser sebanyak bit keempat. Jadi misalnya ini adalah nanti maksud saya adalah di sini DDR-C. Nah, sekarang saya ganti dengan DDR seperti ini. Saya kompilasi dulu. Oke. Kemudian saya akan nyalakan port C-nya misalnya. Maksud saya port C bit ke-4 sama dengan 1. Jadi pertama saya konfigurasi, lalu saya nyalakan LED-nya. Oke, di sini
PC1, sorry, bukan PC4, tapi di sini PC1. Oke, kemudian saya cek di sini. Oke, sudah menyala. Jadi ini tadi sudah sama artinya dengan seperti ini, DDRC gitu. Nah, baiklah, bagaimana kalau saya sekarang ingin menggunakan seperti ini, DDR LED port kan gitu. Apakah juga masih sama? Bukankah DDRC bernilai 0 juga kan gitu. Oke, coba dikompilasi. Oh, di sini munculnya adalah DDR LED port. Baiklah, compiler akan menerjemahkan nama ini langsung, jadi saya harus kasih define. Di sini muncul error ya, DDR P, lalu di sini saya pindah underscore DDR P, saya forward lagi ya, seperti ini. Saya kompilasi sekarang. Oke, sudah dikompilasi. Apakah di sini juga masih bisa menyala? Atau konfigurasi sebagainya berhasil? Oke, berhasil menyala. Jadi seperti itu. LED port, kemudian port C. LED port C. Kemudian di sini sebenarnya harusnya adalah LED bit, ya, seperti itu. Oke, ya, LED bit juga bisa dikompilasi karena LED bit nilainya 1 yang tadi. Baiklah, seandainya saya berharap bahwa saya jika ingin mengonfigurasi sebuah pin sebagai output seperti ini, instruksi seperti ini, saya hanya perlu misalnya S out ya, sebagai output misalnya LED. Nah, apakah bisa seperti ini? Ya, dengan saya deklarasikan nama-nama seperti ini, kemudian nama LED port dan LED bit, kemudian saya bisa menggunakan seperti ini. Apa bisa? Baiklah, ini saya hilangkan di sini, kemudian saya crash define S out device, lalu saya buat seperti ini. Lalu di sini tentu saja karena di sini tadi namanya D adalah LED, saya ganti D, lalu saya sambung seperti itu. Oke, untuk sementara ini saya ganti oke, biar saja di sini device double crash seperti itu. Apakah bisa dikompilasi seperti ini? Oke. Titik komanya mungkin tidak perlu di sini. Oke. S out LED seperti itu. Ya, sekarang kita jalankan di sini. Oops. Stop dulu. Jalankan. Oke. Sudah menyala seperti yang kita harapkan, yaitu S out sudah bekerja, yaitu DDR dari itu tadi. Oke, baiklah. Sekarang untuk menyalakan dengan cara yang sama, berarti crash define pin set untuk mengeset sebuah pin dari sebuah device. Tentu saja di sini akan kita buat caranya sama. Kita copy saja yang ini, yaitu di sini port, lalu di sini masih sama seperti itu. Lalu port kita buat seperti ini. Nah, ini kita ganti port. Lalu di sini kita ganti port. Oke. Kemudian di sini port tentunya. Dan di sini port. Yaitu mengubah nama di sini P-nya adalah D, C dan seterusnya itu, tapi menjadi nama port. Lalu kita setting 1. Baiklah, di sini pin set LED. Kita jalankan. Oke, bisa dikompilasi dengan baik. Dijalankan, LED harus menyala. Ya, sudah seperti yang kita harapkan. Baiklah, kita gunakan sekarang di dalam program seperti ini. Pin set LED, kemudian delay millisecond 300, kemudian kemudian pin clear. Tentu saja di sini kita akan membutuhkan pin clear
Kita ganti saja operasinya di sini dengan tanda clear bit ya, yaitu tanda dan lalu ada komplementnya di sini. Baik, pin, di sini harus kita beri nama pin clear. Clear, oke. Kita masukkan agak masuk supaya bagus tampilannya. Pin clear, kemudian LED, kemudian delay milisekon 300. Kita kompilasi lagi. Oke, jalankan di sini. Ya, sudah bekerja seperti yang kita harapkan, dan cara mengonfigurasinya menjadi lebih mudah seperti ini. Oke, seperti ini teknik pemrograman soft coding yang harus kita gunakan supaya program yang kita buat menjadi lebih mudah kita kelola. Jika terjadi perubahan juga mudah kita lakukan perubahan tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk S input, misalnya crash define S in pull up sebagai input dan sekaligus di pull up. Maka yang perlu kita lakukan adalah DDR-nya kita setting 0. Oke, seperti ini kita setting 0, yaitu tanda dan, kemudian tanda tilde seperti ini, titik koma, lalu portnya harus kita setting 1, yaitu menggunakan yang ini seperti ini, titik koma, lalu dua-duanya kita lingkupi dalam tanda kurung kurawal. Oke, kemudian crash define pin is set. Oke, itu sama saja dengan kita mengecek register pinnya. Jadi di sini pin seperti ini, tapi menggunakan pin yang kita baca adalah pinnya. Copy aja, kemudian di sini diganti dengan pin is set. Itu operasi operasi N, maksudnya adalah operasi N. Kalau tapi di sini pin yang dibaca, ingat pinnya. Lalu di sini kita buatkan untuk yang pin, untuk mengubah nama C seperti ini menjadi pin C misalnya. Maka di sini kita ganti pin. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan nama pin gitu. Oke, di sini pin juga, kemudian di sini pin. Oke, pin is set, kemudian ada lagi crash define pin is clear. Pin is clear. Ini device ya, device. Ini juga device. Oke, di sini bisa dibuat not dari ini, yaitu not dari yang ini. Tapi di sini harus dikurung. Kalau tidak dikurung, maka yang dinotkan adalah pinnya saja, isi dari pinnya. Tapi kalau dikurung, maka yang dinotkan adalah hasil operasi. Oke, harus berhati-hati di dalam membuat definisi makro seperti ini. Baiklah, di sini selanjutnya akan saya buat S in sebagai input dan juga pull up btn tombol. Oke, kemudian di sini saya tambahkan if pin is clear, jika tombol ditekan btn maka LED akan diset, kemudian else pin is clear. Oke, seperti itu. Kita kompilasi. Oke, kemudian kita jalankan simulasinya di sini. Kita tekan menyala, kita kunci menyala. Oke, sudah seperti yang kita harapkan. Kemudian jika ini dipindah letak pinnya, misalnya ada di PB 0, misalnya tombolnya sekarang dipindah ke PB 0. Ini saya hentikan dulu simulasinya, saya hapus, double klik, kemudian saya pindah ke PB 0 seperti ini. Lalu saya kompilasi programnya. Oke, kemudian saya jalankan.
ditekan kunci nyala, tekan lagi mati. Oke, sudah bekerja seperti yang kita harapkan. Adanya perubahan hardware akan mempermudah dalam konfigurasi program ya. Konfigurasi perubahan hardware menyebabkan sangat mudah sekali kalau kita konfigurasi di sini. Setelah saya kembalikan lagi, programnya juga saya kembalikan lagi di D4, kemudian saya kompilasi ulang. Oke, sebagaimana di dalam manajemen pengelolaan program, daftar konfigurasi ini ya, instruksi-instruksi ini kita pindah ke bagian yang lebih tepat ya, kita cut, kemudian kita buat file baru di sini, new project, kemudian kita kasih nama my macro misalnya .h. Cancel. Kita bikin ini tadi menutup project ya, jadi kita buka lagi project, reopen teknik program, program ada di mana ini. Baiklah, kita buka lagi dari sini, soft coding maksudnya di sini. Oke, ini tutup saja dulu. Kita buka lagi programnya. Oke, jalankan. Oke, di bagian main tadi sudah kita cut di sini. Oke, sudah saya cut, kemudian saya bikin project baru, new file, kayak Ctrl V di sini ya, makro-makro tadi, crash if not def, my macro underscore h, lalu copy aja crash define. Oke, kemudian di sini crash and if. Oke, seperti itu. Lalu kita tinggal include kan di sini ya, crash include my macro .h. Oke, lalu kita kompilasi. Cannot open my macro. Ini belum saya save as file, save as my macro.h. Oke, saya tutup, kompilasi. Project programnya ada di sini, sudah bisa dikompilasi dengan baik. Kita jalankan lagi. Oke, sudah bekerja. Kemudian konfigurasi hardware ini juga seharusnya tidak ada di sini. Oke, mungkin saja kita cut, kemudian kita taruh di file header baru, file, new file, file save as, kemudian hwconfig misalnya, hardware config.h. Oke, hardware config.h, kemudian crash if not def, hwconfig, oke, underscore h, kita paste di situ, copy yang ini, crash define, oke, crash and if, oke, seperti itu. Lalu di bagian sini kita cukup mengacunya dengan crash include hwconfig.h. Oke, lalu kita tidak menuliskan seperti ini, sebaiknya berubah hardware config x, kita cut, kemudian hwconfig
init. Oke, kemudian di bagian hardware config kita buatkan void hw config. Oke, paste di sini, kemudian begini. Hw config init maksudnya. Oke. Ya, kita jalankan lagi. Stop, jalankan. Oke, menyala, ditekan menyala, tekan menyala. Oke. Seperti inilah pengelolaan dan juga cara membuat program yang soft coding, sehingga program aplikasi kita menjadi lebih tampak lebih baik. Dan mungkin juga di sini bisa kita buat seperti yang pertama tadi, misalnya btn is press misalnya, lalu di sini let on seperti ini, kemudian let off seperti ini. Kemudian kita buatkan di hardware config ini beberapa macam fungsi, void btn is press. Oke. Lalu kita paste yang di sini, bukan void tapi char karena menghasilkan nilai kembalian, return. Oke, bin is clear. Kemudian void let on itu adalah diisi dengan bin set. Oke, bin set let. Oke, yang serupa dengan ini. Nah, untuk mematikan let, tentu saja let off, kemudian bin clear. Oke, seperti itu. Coba dikompilasi. Oke, sudah terkompilasi dengan kode program 1091. Oke, 1091. Kita jalankan dulu. Oke, di sini nyala, mati. Sekarang kita optimalkan ukuran kode programnya menjadi seperti ini, misalkan static inline. Oke, kita tambahkan atribut fungsi static inline. Demikian juga yang hardware config static inline. Kemudian dikompilasi. Oke, menjadi 1094. Ternyata menjadi lebih besar ukuran programnya. Oke, kita batalkan. Oke. (1091). Kalau yang tadi ya, ada kata-kata static inline seperti itu. Kompilasi 1091 tetap. Kemudian static inline, kompilasi lagi, tetap 1091. Oke. Static inline, berarti compiler ini sudah mampu mengoptimalkan, meskipun tidak kita kasih static inline, dia sudah mengoptimalkan menjadi inline. Atau kalau kita ganti, misalnya ini menjadi crash define, lalu kita ganti seperti itu, ukuran programnya menjadi lebih kecil, 1 byte 1090. Oke, ternyata static inline tidak bekerja di sini. Coba inline saja, 90 tetap saja ya antara static inline dan inline. Maka kalau kita ingin ukuran programnya menjadi lebih kecil, tentu saja dibuat crash define seperti itu. Kemudian begitu,
lalu begini. Oke, coba dikompilasi sekarang. Oke, 1086 sekarang 1086 ya, ukurannya menjadi lebih kecil lagi. Baiklah, ini sekarang saya buat apa namanya, crash define, Ctrl V, lalu di sini. Oke, hapus, dirapikan seperti itu, tidak perlu titik koma ya. Demikian juga yang init, saya ganti seperti itu. Begitu. Kemudian tanda kurungnya tetap diperlukan karena ada dua instruksi di sini, yaitu sout dan juga pull up. Oke, seperti itu. Lalu dikompilasi, ukuran programnya menjadi lebih kecil, 1080. Jadi seperti itulah teknik pemrograman itu. Selain mudah dalam hal kalau kita akan melakukan perubahan konfigurasi hardware atau perubahan-perubahan, juga ukuran programnya harus kecil ya. Baiklah, kita kompilasi lagi. Oke, kemudian kita jalankan di sini, ditekan menyala, dilepaskan mati. Oke, sekarang diganti dengan PC3 misalnya, LED-nya dikompilasi, lalu kita ganti di sini dengan PC3, lalu di sini ke sini. Oke, kita kompilasi lagi, nah, ditekan menyala, lepas mati. Oke, demikianlah penjelasan tentang pemrograman yang soft coding atau yang mudah sekali dilakukan perubahan-perubahan. Jika terjadi perubahan, mudah sekali menyesuaikan maksudnya. Kemudian kita pisahkan bagian konfigurasi hardware dan bagian driver ya, dan juga bagian aplikasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.